بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah Masjid Al-Ma'arij rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, pada waktu yang mulia penuh keberkahan, kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu sebagaimana tema, yaitu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa atau penyucian hati. Alhamdulillah, banyak orang yang melakukan amalan-amalan, terkadang mereka lupa untuk mensucikan hati mereka. Banyak orang yang menilai perbuatan-perbuatannya tapi lupa menilai hati mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak berbanding lurus iman seorang hamba sampai hatinya itu menjadi lurus. Jadi ukuran iman seorang hamba itu bisa istiqomah adalah apabila mereka senantiasa hatinya diluruskan. Jadi barometernya adalah bagaimana lurusnya hati. Dan hampir semua amalan-amalan manusia itu akan menjadi baik jika hati seorang mukmin itu adalah dalam kondisi yang paling baik. Begitu juga sebaliknya, hati seseorang apabila dalam kondisi yang kurang baik, maka amal perbuatannya juga akan terpengaruh menjadi tidak baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah bahwasanya di dalam hati seorang itu ada segumpal daging. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad seorang manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila daging tersebut baik, maka semua amal perbuatannya menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila daging itu rusak, maka amal perbuatan yang lain akan menjadi rusak. Maka barometernya adalah apabila daging itu baik, maka amal perbuatannya menjadi baik. Kullu, semuanya. Dan apabila daging itu rusak, maka rusak pula seluruh amal perbuatannya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah, yaitu hati. Al-qalbu, daging itu adalah hati. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana hati ini agar senantiasa baik, itulah yang menjadi tugas kita, agar dia senantiasa istiqomah, senantiasa hati ini lurus, agar amal-amal yang lain, anggota tubuh kita juga menjadi baik dan lurus. Sebagaimana hadis yang kami bacakan di awal,
la yastaqimu imanu 'abdin. Tidak akan lurus iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya bisa ditata menjadi istiqomah atau menjadi lurus terlebih dahulu. Maka luruskan hati, maka amal-amal yang lain akan menjadi lurus. Kita lihat para ulama-ulama terdahulu, Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana beliau menata hatinya. Kemudian bagaimana Imam Nawawi rahimahullah juga sangat berhati-hati, sangat senantiasa introspeksi diri, sangat mengawasi hatinya, sehingga hati-hati orang-orang soleh tersebut itu menjadi lembut dan tidak gampang mendendam, walaupun mereka dizalimi, namun mereka bisa memaafkan, bisa melapangkan orang lain, karena hati mereka selalu ditata. La yastaqimu imanu 'abdin. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai hatinya itu menjadi lurus. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa karakter yang dapat kita jadikan patokan, yang dapat kita jadikan rujukan agar hati kita senantiasa baik, hati kita senantiasa lurus. Kami ambil dari kitab Hinama Ya'takiful Qalbu, ketika hati itu juga beriktikaf, dikarang oleh Dr. Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Aql. Kitab yang sangat luar biasa. Di kitab ini disebutkan bahwa kekeliruan kita ketika beriktikaf hanya beriktikaf anggota badan, namun hati juga tidak ikut beriktikaf. Ya, beliau menyampaikan di dalam kitabnya bahwasanya ketika orang beriktikaf, yang terutama itu adalah hatinya juga ikut beriktikaf. Ketika dia masuk masjid, maka dia beriktikaf, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan membuat bilik-bilik, sehingga dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apabila beliau selesai melakukan salat subuh, beliau masuk kembali ke bilik tersebut. Jadi tidak banyak berbicara, tidak melakukan kegiatan-kegiatan kecuali memperbanyak tilawatul Quran, mentadabburi Al-Quran. Ini yang beliau lakukan. Maka pada saat itu kondisi fisik iktikaf, juga hati ikut beriktikaf. Dan inilah yang disampaikan oleh penulis dalam kitabnya Hinama Ya'takiful Qalbu. Maka ada beberapa karakter-karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang hatinya senantiasa lurus. Bagaimana agar hati ini tertata dengan baik? Karakter yang pertama beliau sebutkan qat'ul ala'iq anil khala'iq. Yang pertama sekali yang harus dilakukan adalah memutus hubungan dengan makhluk. Ketika kita menata hati, maka hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kita hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk. Kita mengakui bahwasanya tidak ada yang berdaya, tidak ada yang mempunyai kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gantungkan hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini puncak yang pertama. Poin yang pertama adalah qat'ul alaik, memutus hubungan-hubungan ketergantungan kepada makhluk, kemudian kita fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita segala-galanya. Maka jangan sampai
kita bergantung kepada makhluk, karena sesuatu yang kita gantungkan kepada makhluk, ujung-ujungnya adalah akan menjadikan kita kecewa. Berbeda dengan ketika menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki ilmu, jangan gantungkan sesuatu itu pada ilmu kita. Dengan ilmu kita bisa begini, bisa begini. Tapi gantungkan kepada yang memberi ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki materi, bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi jangan kita menggantungkan keyakinan kita kepada makhluk, kepada materi dan sebagainya, namun semuanya adalah kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya. Nah, ini poin yang pertama, qat'ul alaik, memutus ketergantungan. Kita sering membaca dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dia Allah yang esa, Allahus samad, dan hanya Allah lah tempat bergantung. Allah tempat kita bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Maka hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter yang pertama adalah memutus hubungan atau ketergantungan kepada makhluk. Di antara rahasia i'tikaf dan tujuan daripada i'tikaf itu adalah khalwah, yaitu menyendiri, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana seorang hamba hanya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ibadah-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perumpamaan orang yang beriktikaf, baik badannya, hatinya, itu seperti orang yang mengharapkan sesuatu, yang membutuhkan sesuatu kepada Allah, kemudian dia duduk di depan pintunya, kemudian seakan-akan dia berkata, la abroh, saya tidak akan untung, saya akan rugi, ya. Saya tidak akan mendapatkan keuntungan sampai engkau memenuhi kebutuhan. Demikian juga orang yang beriktikaf, dia duduk di hadapan Allah, di rumah Allah, berkata, ya Rob, saya tidak akan beruntung sampai dosa-dosaku diampuni, engkau ampuni. Inilah sejatinya orang yang beriktikaf. Dia datang ke masjid, kemudian mengosongkan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan keluar dari masjid ini sampai engkau ampuni ya Allah. Kemudian Allah juga berfirman di dalam mengaitkan antara i'tikaf, ya, i'tikaf dengan saum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka puasa dengan i'tikaf tujuannya sama-sama adalah untuk memperbaiki hati, agar hati ini senantiasa istiqomah di jalannya. Kemudian karakter yang kedua agar hati ini senantiasa istiqomah, beliau menyebutkan al-aisyu ma'al Quran, yaitu senantiasa bersama Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran. Hari-hari dia menyimak Al-Quran. Dia mencoba untuk menghafal Al-Quran. Berapapun dia mampu untuk dia hafal. Hari-hari dia mengulang hafalannya. Dia tidak ingat. Dia selalu ingat dengan hafalan-hafalan Al-Qurannya.
dia ingat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak daripada ibadah agar hati itu menjadi hidup adalah sumbernya kitabullah, yaitu Al-Quran, yang dijadikan sebagai ruh, sebagai kehidupan, dan menjadi cahaya bagi ruh itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu dari perintah kami, wahyu dari perintah kami. Ma kunta tadri, sebelumnya engkau tidak mengetahui mal kitabu walal iman, apa itu Alkitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu, akan tetapi kami jadikan Alkitab atau Al-Quran tersebut nuron, sebagai cahaya, nahdi bihi man nasya, kami beri petunjuk dengan Al-Quran tersebut siapa yang kami kehendaki min ibadina, dari hamba-hamba kami. Sehingga tidak heran ada orang beriman yang mendapatkan hidupnya hatinya ketika mentadaburi Al-Quran. Dia menemukan hatinya itu hidup ketika senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasakan manisnya, nikmatnya tilawah, sehingga tidak mengenal waktu, dimanapun tempatnya dia tilawah. Bibirnya bergerak membaca Al-Quran. Karena sudah menemukan nikmat atau manisnya bermunajat terhadap kalam-kalam Rabbnya. Maka dia hidup bersama Al-Quran. Dia senantiasa berpegang dengan Al-Quran. Dia yakin bahwasanya Al-Quran itu akan memberi pertolongan pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran karena kelak pada hari kiamat dia akan datang sebagai penolong, sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka puncak daripada membaca Al-Quran adalah mentadaburi dan memahami makna-maknanya. Sebagaimana hujan itu dapat menyuburkan tanah yang gersang, demikian juga Al-Quran dapat menyuburkan hati-hati yang keras, dapat melunakkan hati-hati yang keras. Fala syai'a anfa' lil qalbi, tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati seseorang min qiraatil Quran bitadabburi wat tafakkur. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati seseorang itu melebihi baca Al-Quran dengan mentadaburi maknanya dan memikirkan makna-makna yang terkandung. Karena dengan mentadaburi Al-Quran itu akan mewariskan mahabbah, kecintaan kita dan kerinduan kita, ada memunculkan rasa takut, rasa berharap, dan tidak ada di dalam membaca Al-Quran, ya, ma fi qiraatil Quran bitadabbur lashtaghalu biha an kulli ma siwa. Ya. Sekiranya manusia, falau aliman nas, sekiranya manusia itu mengetahui apa yang ada di dalam membaca Al-Quran dengan mentadaburi makna-maknanya, dia tidak kejar target banyak yang dia hafal, tapi beberapa ayat dia ulang-ulang agar diberikan pemahaman. Maka sekiranya, kata penulis, sekiranya manusia mengetahui apa yang ada dalam membaca Al-Quran dengan mentadaburi, niscaya mereka akan menyibukkan dirinya daripada mengerjakan hal-hal yang lainnya.
Fa idza qara'ahu bitafakkurin, apabila dia membacanya dengan mentadaburi, sehingga ketika dia melewati satu ayat, kemudian dia harapkan agar dengan ayat itu dapat menyembuhkan hatinya, dia akan mengulang-ulangnya walaupun 100 kali, walaupun satu malam. Maka membaca ayat dengan memahami maknanya itu lebih baik daripada membaca dengan selesai atau menamatkan 30 juz tanpa tadabbur dan memahami maknanya. Jadi membaca satu ayat tetapi tidak ditadabburi maknanya itu jauh lebih baik daripada menyelesaikan satu surah atau bahkan menyelesaikan 30 juz tapi tidak ada ayat yang ditadabburi padanya. Hanya sebatas bacaan. Wa anfa'u lil qalb, justru yang satu ayat tetapi ditadaburi itu lebih bermanfaat bagi hati agar senantiasa hati ini menjadi hidup. Dan itu yang lebih menghasilkan rasa manisnya terhadap Al-Quran. Maka membaca Al-Quran dengan tadabbur itu adalah asal atau pokok daripada perbaikan hati seorang mukmin. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca satu ayat sampai pagi. Yuraddiduha, dan dia terus mengulang-ulangnya. Bagaimana sering kita dengar, dan ayat yang dibaca oleh Rasul adalah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Al-Maidah ayat 118. Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Ayat ini sangat ditadaburi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga diulang-ulang sampai subuh. Sampai subuh diulang-ulang ketika solat lail. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampuni mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Kemudian Bishr bin As-Sari mengatakan, innamal ayatu mislu tamroh, sesungguhnya ayat itu, ayat Al-Quran, perumpamaannya seperti kurma. Kullama madoktaha, semakin engkau kunyah, maka engkau mengeluarkan manis daripada kurma tersebut. Semakin dikunyah, maka dia akan semakin manis. Semakin lama dibaca, maka akan semakin muncul kecintaan kita, akan semakin muncul manisnya iman, manisnya bacaan Al-Quran kita. Sehingga semakin kita baca, apalagi dengan tadabbur, maka itu akan memunculkan rasa cinta kita kepada Al-Quran itu sendiri. Dan itulah yang menjadikan hati menjadi istiqomah. Seorang ulama yang semua kita kenal, ya, kitabnya sangat banyak, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan dalam perkataannya bahwasanya wa nadimtu ala tadji, dan aku menyesal menyia-nyiakan kebanyakan waktu saya, kebanyakan waktuku fi ghairi ma'anil Quran, ya, pada selain memahami makna-makna Al-Quran. Beliau terkenal dengan ilmu-ilmunya, ya, ilmu-ilmu usulnya. Beliau terkenal memiliki banyak murid. Ya, di antara muridnya adalah Imam Ibnul Qayyim, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan lain-lainnya. Tapi beliau dalam perkataannya, kenapa aku tidak lebih banyak
mempelajari Al-Quran. Wa qala tilmidhuhu Ibnul Qayyim, dan murid beliau mengatakan, yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah, idza aradtal intifa' bil Quran, apabila engkau ingin bermanfaat Al-Quran itu bagimu, fajma' qalbaka, maka kumpulkan antara hatimu dan pendengaranmu ketika mentilawahkannya. Jadi hati dan pendengaran itu disatukan, ya, sehingga akan memunculkan tadabbur, ya. Wahdur hudura man yukhatibuhu bihi, ya, dan hadirkan dalam hati apa yang kita baca, ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, sesungguhnya yang demikian itu peringatan, ya, ini firman Allah, sesungguhnya demikian itu menjadi peringatan liman kana lahu qalbun, kepada siapa saja yang mempunyai hati. Jadi sungguh Al-Quran itu sangat bermanfaat agar hati menjadi lurus, ya. Kemudian karakter ketiga, as-simatus salisah jam'iyatul qalbi wa sidqu iqbali, yaitu mengumpulkan hati, ya, dan jujur dalam menerima ketetapan, menerima apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati itu tidak akan pernah lurus pada jalan Allah kecuali kita menerima keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Kemudian karakteristik yang keempat, istish'ar ma'iyatullah li'abdi, merasakan kebersamaan Allah terhadap hambanya. Di sini kita sering menyebut dengan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihat Allah, maka sungguh Dia senantiasa melihatmu. Nah, jadi karakter yang dapat menghidupkan hati ketika merasakan kebersamaan. Ada ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang senantiasa mengawasi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218, 219, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri pada salat lail, pada salat-salat 5 waktu. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Dia juga menyaksikan engkau, menyaksikan dirimu ketika engkau sujud kepadanya. Sesungguhnya ini adalah ayat yang sangat agung, bahwasanya Allah senantiasa melihat, ya, ketika engkau berdiri, dan Allah senantiasa mengetahui bolak-baliknya engkau dari sujud dan juga ketika ruku. Kemudian karakter yang berikutnya adalah ta'zimullah ta'ala, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Innal asla fi ubudiyatina lillahi Subhanahu wa taala, sesungguhnya asal daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengagungkan, memuliakannya. Sehingga hati harus tertata agar senantiasa jangan sampai kita merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu senantiasa harus ditata agar senantiasa mengetahui keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan pernah congkak kepada Allah, tidak pernah
merasa bosan untuk meminta kepadanya. Kemudian hati agar senantiasa mengetahui keagungan Allah, maka dia akan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter berikutnya yang keenam, iftiqarul abdi ila rabbih. Seseorang hamba merasa fakir, merasa butuh kepada Allah, kepada Tuhan. Wa syu'uruhu bil hajati ilaih, dan merasakan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan dirinya fakir di hadapan Allah, dan dengan kefakirannya dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah karakter agar hati kita lurus, maka senantiasa kita ini fakir. Kita ini sangat miskin di hadapan Allah. Maka kebutuhan kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar penulis-penulis, pengarang-pengarang buku yang hebat-hebat. Namun di karangannya beliau, karangan-karangan mereka ditulis al-faqir, yang butuh kepada ampunan Tuhannya. Al-faqir ila afi rabbih. Ini bentuk daripada hati-hati para ulama-ulama kita, tidak mengandalkan kemampuannya dalam menulis, namun dia mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Hatta dalam menulis kitab-kitab mereka, mereka senantiasa menulis katabahu al-faqir ila afi rabbi, ditulis oleh seorang yang fakir kepada, yang butuh kepada ampunan Tuhannya. Kemudian karakter yang berikutnya adalah istihdaru minnatillahi wa fadli, menghadirkan karunia Allah, mengakui kehadiran semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnun tastaksir, janganlah engkau memberi agar dapat menerima lebih banyak. Ya, di dalam surah Al-Muddatsir. Kemudian orang yang beriman yang hakiki adalah senantiasa menghadirkan hatinya bahwasanya semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian ini semuanya adalah orang yang tersesat, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Kemudian karakter yang berikutnya yang ke-8, yaitu pengakuan dosa. Al-i'tiraf bizzambi wa taqsir. Pengakuan terhadap dosa dan kelalaian-kelalaian kita. Sungguh Nabi kita, Nabi Adam dan Hawa, keduanya berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini Nabi Adam, Nabi Allah, tetapi mengakui kezaliman yang pernah diperbuat. Dan itulah yang akan dapat menjadikan hati kita lurus, agar senantiasa mengakui bahwasanya kita ini adalah pendosa. Dan kita ini adalah orang-orang yang lalai. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah Nabi Ulul Azmi dari Rasul-Rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Tetapi beliau juga berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Faghafara lahu, lalu Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun dan maha penyayang.
Bagaimana halnya Nabi Yunus alaihissalam? Dia di dalam keadaan terjepit, terhimpit, dimakan, ditelan oleh ikan. Tetapi di dalam Al-Quran diceritakan fanada fi zulumat. Dia menyeru dalam kegelapan tersebut. An la ilaha illa anta, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali engkau. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan adalah agar hati menjadi tenang, hati menjadi lembut, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang disifati dengan ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu yang senantiasa zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, sampai mereka dalam keadaan berbaring pun mereka senantiasa mengingat Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertaubat minta ampun kepadanya dalam sehari 100 kali. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ampun, artinya beristighfar. Berzikir, istighfar termasuk adalah rangkaian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengatakan sungguh aku beristighfar dalam sehari 100 kali. Maka beliau adalah orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Bagaimana dengan keadaan kita yang belum dijamin dosa-dosa kita terampuni? Maka seyogyanya lebih banyak lagi, ya, lebih rutin lagi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dengan berzikir kepada Allah akan menjadikan hati itu menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah itu menjadikan hati itu tentram, hati itu menjadi tenang. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman, jika akan ada yang ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan, dipersilakan. Manusia itu kadang-kadang mungkin ada yang sudah berusaha maksimal ya. Maksimal, ibadah juga mungkin merasa maksimal, tapi ternyata apa yang diinginkan itu mungkin masih kadang-kadang kok susah banget gitu ya. Sedangkan melihat yang lainnya kok kayaknya mudah banget. Kadang-kadang terbesit di pikiran kita itu, ini apakah kita ini masih kurang dalam berusaha, atau jangan-jangan tidak layak untuk mendapatkan itu, atau bahkan ada yang mungkin sampai seuzon, jadinya Allah ini nggak adil. Jadi kan istilahnya apa ya? Apakah itu sudah masuk ke penyakit hati, Pak Ustadz? Dan bagaimana cara agar itu tidak terbersihlah sama sekali seperti itu? Terima kasih. Taib, kadang
kita melihat orang lain itu dengan mudahnya meminta, dengan mudahnya memohon, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon kepada Allah, kok rasanya sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diketahui bahwasanya Allah akan senantiasa mengijabah doa-doa hambanya. Tidak mesti di dunia, ya, dengan dia berdoa itu merupakan ibadah, Allah akan memberikan jawaban, entah itu dipending, ya, entah itu nanti diberikan ketika saatnya yang tepat. Nah, maka munculkanlah senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belum memiliki, mungkin itu yang lebih baik. Jika kita belum memiliki, mungkin Allah punya rencana yang lebih baik daripada kita memilikinya. Nah, ini adalah bentuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu memunculkan suuzon kepada Allah. Ketika kita melihat hal-hal seperti itu, orang lain kok lebih mudah, lebih gampang, maka tanamkan diri kita bahwasanya yang kita lihat adalah jangan tetangga di depan rumah, tetapi lihatlah tetangga di belakang rumah, lihatlah tetangga kita di samping kiri kanan, maka semua mungkin jauh lebih di bawah kita. Ya. Mereka jangankan ya untuk fasilitas-fasilitas yang bisa diraih, ya, namun mereka susah untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas, susah untuk mendapatkan apa yang mereka konsumsi dan sebagainya. Nah, sehingga di dalam hadis memberikan solusi, ya, alternatifnya adalah unzuru ila man huwa asfala minkum. Silahkan perhatikan orang yang berada di bawah kalian. Dan jangan memperhatikan orang yang ada di atas kalian. Karena demikian akan mudah memunculkan dan meremehkan nikmat-nikmat Allah. Sehingga kita sering ingin berkata, kenapa bagi si fulan itu mudah, bagi kami itu sulit. Sehingga memunculkan kesan bahwasanya Allah tidak adil. Nah, ini yang harus kita hilangkan, senantiasa husnudzon. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu membenci sesuatu itu lebih baik. Boleh jadi menyukai sesuatu tapi itu justru buruk bagimu. Nah, sebagaimana Allah firmankan di dalam ayatnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi bagaimana caranya? Maka munculkan husnuzon. Mungkin itu Allah belum berikan karena belum tepat waktunya. Tapi tidak berputus asa. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, mentadabbur Al-Quran yang benar itu seperti apa? Apakah hanya dari terjemahannya saja, atau apakah melalui atau lewat orang-orang yang tahu bahasa Arab, lewat orang-orang yang hafal Al-Quran atau hafiz? Baik, itu yang ditanyakan mentadabburi Al-Quran seperti apa? Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman mengaitkan antara tadabbur dengan hati. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati-hati mereka terkunci? Ini kaitannya adalah mentadaburi ayat-ayat itu adalah bagaimana diresapi dengan hati. Ya, sebagaimana ketika kita membaca satu ayat yang kita tidak pahami maknanya, kemudian kita coba baca terjemahnya, kita ulang maknanya, kita ulang ayatnya berkali-kali, maka Allah akan datangkan kepahaman, Allah akan datangkan kita tahu makna daripada ayat tersebut bisa dengan melihat terjemah. Ya, terjemah, kemudian memahami makna daripada terjemahan tersebut, kemudian kita lihat juga terjemahan Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir. Nah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan, oh ayat ini membahas tentang ini, kita tadabburi, renungkan baik-baik dalam hati, sehingga tadabbur itu kaitannya lebih ke dengan hati. Afala yatadabbaruna al-Quran
tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci. Maka untuk membuka kunci hati-hati kita ini agar terbuka, senantiasa terbuka, adalah dengan banyak mentadaburi Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran tidak sekedar lewat. Ya. Kita membaca buku yang bagus karena keinginan membacanya adalah karena mengetahui buku tersebut adalah buku bagus. Ya, ada buku yang viral misalnya, maka kita ingin mengetahui isinya, ingin mengetahui membacanya karena ingin mendapatkan pesan yang ada di dalam buku tersebut. Maka orang yang membaca Al-Quran adalah agar senantiasa apa yang Allah pesankan di dalam ayat-ayatnya sampai ke dalam hati kita. Maka caranya adalah dengan mentadaburi, dengan membaca terjemahnya. Tidak paham baca terjemah, silahkan dibuka tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di dan sebagainya. Insya Allah Allah akan memberikan kefahaman, ya, sehingga tidak tergesa-gesa mencapai target. Misalnya 30 juz, tapi bacanya cepat tanpa ada tadabbur. Nah, di antara tadabbur itu membaca Al-Quran dengan pelan, ya, sehingga memunculkan makna. Bisa dengan terjemah perkata, kita bisa tahu makna setiap kata atau setiap huruf dari Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Satu lagi pertanyaan Ustaz. Kalau membaca satu hurufnya saja sama dengan 10 kebaikan, maka untuk mentadaburi, adakah dalilnya berapa kebaikan yang didapat? Karena kita sering terjebak mengejar sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Nah, baik. Di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bahwasanya satu huruf itu adalah 10 kebaikan, dan itu adalah dalil motivasi agar senantiasa tilawah Al-Quran, senantiasa tilawah Al-Quran. Rasul mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka 10 kali dilipat gandakan, maka ketika kita membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan pahala 30 kali. Ya, 30 kebaikan. Nah, tetapi ketika kita membaca Al-Quran, ya, dengan mentadaburi, ya, tetap kita mendapatkan pahala sebagaimana yang kita baca tadi. Misalnya satu ayat kita baca berulang, ya, kita baca berulang, maka pahalanya tidak terlewatkan. Pahala kita baca ulang tetap dihitung satu huruf 10 kebaikan. Misalnya ketika kita belajar mengaji, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, disuruh ulang oleh guru kita, mungkin belum benar sinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan ketika ulang, maka tetap dihitung sebagai kebaikan. Begitu juga mentadaburi Al-Quran. Maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam, salah satunya adalah penulis kitab ini, ya, qiraatu ayatin. Membaca satu ayat dengan tadabur itu jauh lebih baik. Pertama, kita dapat pesan yang disampaikan oleh Allah, dan itu menjadikan hati kita lebih mengena, ya, lebih baik daripada membaca tanpa mentadaburi, tanpa memahami maknanya. Dalilnya bisa dilihat bagaimana Rasul yuraddid, bagaimana Rasul mengulang-ulang satu ayat di dalam sholatnya sampai subuh. Ya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ditadaburi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka maksud itu adalah kita ini, ya, agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ulang-ulang baca itu adzibhum fa innahum ibad. Jadi mentadaburi itu memiliki pahala jauh lebih banyak daripada sekedar pahala tadi hitung-hitungan, ya. Ketika mentadaburi juga mendapat pahala hitung-hitungan, tapi makna kesan daripada Al-Quran, sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran, pahalanya terus mengalir karena kita mengamalkan isi Al-Quran.
membaca hanya mengejar pahala tidak dilarang, namun yang poin daripada Al-Quran adalah dia petunjuk. Bagaimana kita akan mengetahui Al-Quran itu petunjuk kalau kita tidak memahami isinya? Kita hanya baca, dapat pahala. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan juga yang sudah hadir. Mungkin untuk kalian sudah cukup. Mungkin bisa ditutup dengan doa, Pak Ustaz. Dipersilakan. Baik. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan hati yang senantiasa menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menerima semua perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita terima, kita menerima apa yang menjadi hadis-hadis Rasulullah, perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين